Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Glory Nata. Ibunda almarhumah Dr. Aulia Risma mengonfirmasi bahwa anaknya tak hanya jadi korban perundungan. Almarhumah juga sempat menyampaikan jadi korban pemerasan oleh seniornya saat menjalani PPDS. Dari pemeriksaan terakhir, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menyatakan telah mengonfirmasi adanya dugaan praktik perundungan verbal dan pemerasan yang dialami oleh almarhumah Dr. Aulia Risma. Selain bukti-bukti percakapan korban dengan keluarganya, polisi juga menerima bukti-bukti dokumen yang ditemukan tim investigasi untuk dilakukan tindak lanjut penyelidikan. Sebelumnya kuasa hukum keluarga almarhumah Dr. Aulia Risma menyatakan pihaknya sudah beberapa kali melayangkan laporan dugaan perundungan ke pihak program studi anestesi Undip. Namun laporan yang diajukan sejak tahun 2022 ini tak pernah ditanggapi serius. Selain adanya isu perbuatan tidak menyenangkan atau perundungan, Anda juga melakukan pencemaran atau penghinaan dan juga adanya pemerasan. Nah, ini laporan yang dibuat oleh Ibunda, ini menjadi suatu pedoman bagi kita untuk menindaklanjuti pemeriksaan lanjutan. Pemirsa, hari ini ratusan warga Tegal se-Jabodetabek yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu menggelar aksi solidaritas di depan gedung Kemenkes. Masa menuntut pengusutan kasus dugaan perundungan yang dialami mendiang Dr. Aulia Risma. Lantas apa lagi yang mereka suarakan? Laporan langsungnya akan langsung disampaikan oleh jurnalis Metro TV Anwar Fuadi yang kini berada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Selamat siang Adi, apa yang disuarakan massa dalam aksi solidaritas kali ini? Ya, Glory, tadi kami catat ada beberapa poin yang disampaikan oleh massa aksi dari Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu yang menyampaikan aspirasinya di depan gedung Kemenkes di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini. Yang pertama, mereka berduka cita dengan kematian Dr. Aulia Risma yang merupakan warga asli Tegal yang mereka kenal berasal dari keluarga biasa, keluarga yang sederhana dan juga berprestasi. Namun harus meninggal dunia dengan kasus yang saat ini ramai diperbincangkan, yaitu dugaan perundungan dan juga pemerasan yang dilakukan oleh senior terhadap dirinya. Lalu kemudian yang kedua yang disampaikan tadi adalah mereka meminta pengusutan atau usut tuntas kasus perundungan yang terjadi dalam program PPDS anestesi FK Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Dan juga mereka meminta siapapun yang terlibat, pelaku, aktor intelektual, lalu kemudian juga para senior yang diduga terlibat, ini segera ditersangkakan. Spesifik tadi mereka mencetak banner bergambarkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang tadi mereka meminta agar ditangkap dan juga disegera diadili, termasuk juga menangkap para senior yang diduga terlibat dalam kasus ini. Lalu poin lain yang tadi disampaikan begitu dalam aksi damai atau aksi solidaritas ini adalah yaitu mereka meminta Kementerian Kesehatan untuk segera membentuk gugus tugas pemberantasan bullying program PPDS, yang mana gugus tugas ini berisikan nantinya dari Kemenkes, lalu kemudian juga dari aparat penegak hukum lain, yaitu dari kepolisian dan juga dari kejaksaan, yang diminta untuk segera bekerja cepat untuk mengusut tuntas kasus ini, lalu kemudian juga melakukan pencegahan dan juga pemberantasan kasus bullying yang terjadi di institusi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan PPDS ini. Lalu kemudian tadi juga mereka mengatakan akan mengawal kasus ini hingga selesai dan juga akan melakukan berbagai langkah aksi ke depannya jika kasus ini tidak dituntaskan. Dan juga tadi mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan terhadap almarhumah Dr. Aulia Risma ini adalah bentuk penghinaan terhadap kemanusiaan dan juga bentuk penghinaan terhadap warga Tegal. Karena kita tahu Dr. Risma ini adalah warga asli Tegal. Dan tadi massa sudah membubarkan diri 1 jam yang lalu setelah mereka diterima untuk audiensi dengan Kemenkes. Glory. Baik Adi, sejauh ini bagaimana respon dari Kementerian Kesehatan terhadap aksi yang berlangsung tadi? Ya, Glory, tadi mereka memang sudah berbincang langsung dengan perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pada intinya Kemenkes berkomitmen juga untuk segera menyelesaikan kasus ini. Dan sebelumnya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari Kemenkes, setidaknya yang kami catat dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga juru bicara Kementerian Kesehatan dalam beberapa kesempatan dikatakan bahwa mereka sudah membentuk tim investigasi sejak awal kasus ini dilaporkan. Dan tim investigasi ini juga sudah bekerja dan sudah menyerahkan temuan-temuan mereka kepada pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Dan disampaikan bahkan
pengungkapan, yaitu dugaan adanya pemerasan atau biaya-biaya yang dikenakan begitu ya di luar biaya pendidikan, ini juga bahkan disampaikan langsung oleh pihak Kementerian Kesehatan. Dan tim investigasi ini juga terus bekerja menyediakan berbagai hal begitu yang bisa mereka lakukan untuk mendorong proses penyelidikan atau mendukung proses hukum dari kematian dari Dr. Aulia Risma ini. Dan tentu kita akan tunggu bersama begitu ya proses yang berlangsung di kepolisian dan langkah-langkah lanjutan agar ini tidak terjadi kembali. Dan proses hukum saat ini masih terus bergulir, kita tunggu hasilnya, Glory. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari gedung Kemenkes, kembali ke studio. Baik, terima kasih Anwar Fuadi atas laporan Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Pemirsa, sejauh ini Polda Jawa Tengah telah memeriksa total 18 orang saksi terkait kematian Dr. Aulia Risma. Dugaan pemerasan yang dialami mendiang Dr. Aulia juga masih ditelusuri. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto meyakini pembuktian praktik ini akan sangat mudah dilakukan, termasuk mendeteksi aliran uang bernilai puluhan juta rupiah ke oknum yang menikmatinya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari ibu korban, rekan satu angkatan mendiang Dr. Aulia Risma, hingga saksi dari Kementerian Kesehatan. Jadi laporan polisi yang disampaikan kepada pihak kepolisian, yang pertama adalah perbuatan tidak menyenangkan, kemudian penghinaan, kemudian juga ada pemerasan. Jadi ada pasal 310, pasal 311, pasal 335 dan pasal 368 KUHP. Jadi ini yang kita dalamin, apakah laporan yang disampaikan kepada pihak kepolisian ini masuk dalam unsur-unsur pidana. Sehingga saksi-saksi yang melihat, mengalami, kemudian mendengar suatu peristiwa pidana, ini yang kita dalamin oleh penyidik seperti itu. Polisi pun mulai bergerak menangani kasus ini usai Nuzmatun Malinah, ibunda mendiang Dr. Aulia Risma, membuat laporan ke Polda Jawa Tengah pada Rabu siang lalu. Kuasa hukum keluarga Dr. Aulia Risma menyebut sempat mendapatkan intimidasi dan teror dari sejumlah pihak, dan hal itulah yang menyebabkan pelaporan baru bisa dilakukan pada Rabu 4 September 2024 lalu. Keluarga tidak mau membuat laporan karena masih terintimidasi. Kita lagi menggali oleh siapa? Ini yang sedang kita gali, Bang Hotman. Adiknya almarhum Aulia adalah Dokter Nadia, beliau juga dokter di salah satu rumah sakit di Sukabumi, itu sering mendapatkan teror juga gitu. Ini yang sedang kami melakukan pendekatan karena mereka takut sekali. Tadinya mereka juga tidak mau melaporkan ini ke polisi. Sebelum saya berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan, mereka minta jaminan dari Menteri Kesehatan untuk mereka mendapat jaminan keselamatan, dapat jaminan bahwa ini akan diproses tuntas. Mereka menulis surat dan hari ini juga surat dibalas oleh Menteri Kesehatan bahwa Menteri Kesehatan akan menjamin mereka. Dugaan pemerasan yang dialami mendiang Dr. Aulia juga masih ditelusuri. Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto meyakini pembuktian praktik ini akan sangat mudah dilakukan, termasuk mendeteksi aliran uang bernilai puluhan juta rupiah ke oknum yang menikmatinya. Juga menyangkut masalah pemerasan, ini tentunya jauh lebih mudah pembuktiannya. Karena ada bukti transfer uang dan sebagainya, sehingga nanti penyidik, kalau menurut kami ini bisa secepatnya dituntaskan kasus ini, karena bukti-bukti sebagian sudah tersedia. Biasanya tinggal nanti hasil otopsi ini yang perlu makan waktu, termasuk juga nanti pemeriksaan ahli. Sebelumnya, Universitas Diponegoro membantah adanya pengumpulan uang iuran hingga puluhan juta rupiah kepada para mahasiswa PPDS. Pihak kampus menyatakan telah melarang dokter PPDS mengeluarkan iuran lebih dari Rp300.000. Tim Liputan Metro TV.